kita ini orang lokal nih. Kalau istilah-istilahnya kalau nikah sama orang asing, ya kan anaknya kan tetap asing toh. Karena genetiknya kuat. F1 Dorper itu memang betul-betul diciptakan untuk daging. Kalau beli Dorper kan mahal. F1 Dorper kan agak lumayan Pak, murah, agak lumayan murah. Pertanyaan dari Pak Bernon Sihotang dari Texas, Amerika Serikat. Iya. Nah ini ini ada sedikit misinformasi nih Pak Bernon Sihotang. Jadi pertanyaan Pak Bernon kan Pak Bernon ya panggilannya, izin Pak. Betul Pak. Nah, salah tulis istri Pak, bukan kambing Pak, domba, sorry Pak. Domba lokal dengan jantan Dorper. Iya. Sama Pak, pertanyaan saya dari dulu sama Mas Dewo sebenarnya ini Pak. Kenapa domba Dorper dikawinkan dengan indukan betina lokal? Nah, izin Mas. Jadi gini, kita dalam dunia peternakan ini kan memang beli jantan Dorper cukup mahal, dan di tahun pertama saya menghasilkan dapat anakan itu sekitar cross Dorper F1 ya, Dorper F1 itu kurang lebih sekitar 80 ekor. Jadi kalau Dorper ini memang kita agak sedikit rumit peliharaannya. Dia harus banyak suka makan hijauan. Tapi kalau saran saya setelah penelitian saya ini, saya pernah ternak domba itu 6 bulan sama sekali tidak makan rumput. Ini benar, realita. Boleh dicek dengan anak kandang saya kalau pas saya nggak ada. Itu saya menggunakan F1 awasi, itu malah beranak. Tapi kalau sama Dorper tidak bisa beranak. Jadi tujuannya untuk Dorper ini sebenarnya gini, realitas saja. Kita mau perbaiki keturunan. Hasil anakan F1 Dorper itu memang betul-betul diciptakan untuk daging. Dia sama, misalkan gini, sama-sama beratnya kita bilang 20 kilo gitu ya. 20 kilo. Tapi karkasnya dia lebih menang. Mungkin karkasnya bisa 50-55%. Jadi kalau untuk cerita pemasaran untuk pembentukan daging, ya jelas pernah kita sembelih. Pas kebetulan dia masuk angin nih, beratnya 20 kilo. Karkasnya itu bisa sampai hampir 10 kilo. Tapi kalau di domba biasa, itu sekitar, kalau hasil penggemukan kita, itu sekitar 8-9 gitu. Bisa sampai 50% karkasnya Mas ya? Iya, itulah kelebihannya. Kemungkinan di bur juga gitu. Karena pernah kami sembelih anakan, saya punya juga bur di crossbur bukan bur. Anaknya itu sakit masuk angin. Jadi usia baru sekitar 4 bulan. Itu beratnya cuma berapa gitu. Saya ingat bentar ya. Pokoknya karkasnya 6 kilo. Beratnya kurang lebih sekitar 14 atau berapa gitu. Karkasnya 7 kilo. Hampir sama. Bur itu juga sama. Hampir 50%. Memang betul tipe-tipe daging. Jadi tujuannya untuk ternak pensilangan Dorper sama domba lokal, itu tujuannya memang untuk memperbaiki genetik. Tujuannya memperbaiki genetik. Harapannya apa? Nanti kita akan cetak ke F2-nya. Ada yang memang saat ini kita siapkan anakan betina kembar. Sebagian anak betina yang tunggal-tunggal kita jual keluar. Anakan betina yang kembar memang kita siapkan untuk kita cetak F. Saat ini lagi proses penggemukan. Seperti itu. Kira-kira Pak. Kira-kira ya memang kita untuk perbaiki genetik. Ya, jadi ada pepatah gini, kita ini orang lokal nih. Kalau istilah-istilahnya kalau nikah sama orang asing, ya kan anaknya kan tetap asing toh, karena genetiknya kuat, iya kan? Nah, mohon maaf ini kasarannya gini. Mohon maaf ini jangan ada yang tersinggung. Anak bule tetap bule. Karena genetiknya lebih kuat kayak gitu. Jadi kalau kita bicara, pernah saya belajar ilmu genetik itu genetik manusia itu. Genetik kita ini ras Melanesia. Kita ini orang ras Melanesia ini genetik paling lemah.
Ras yang paling kuat itu orang Chinese, kedua itu orang Negro, yang ketiga itu orang bule, keempat orang Arab. Jadi kalau kita ini nikah sama orang itu jelas pasti kalah lah, pasti anaknya pasti mirip orang itu. Seperti itulah kira-kira seperti itu. Jadi jangan ini dikaitkan, Pak Duluan, memang saya ada belajar ilmu. Kira-kira Tambahan lagi Pak. ya, Silakan Pak. Pak Deo, pertanyaan berikutnya Pak, boleh? Permisi Pak. Boleh. Nah, kebetulan memang masalah persilangan ini bagus Pak, tapi kebetulan kita juga sedang bersilang sama cinta Indonesia Pak. Wanita kita bukan bule Pak. Bermarga juga Pak Siotang Pak. Iya, kita masih cinta Indonesia Pak. oh ya. Kalau Bermarga. cinta ini soal hati, Pak. Jadi nggak bisa Iya, diungkapkan. Hanya kita sendiri yang tahu. Oke. Jawabannya menarik sekali Pak. Pertanyaan berikutnya kalau boleh Pak. Kan sekarang dorper atau bur itu di Indonesia mahal ya. F1 pada umumnya banyak yang dijual F1 di pasaran. Walaupun harga masih agak mahal, baik itu dorper maupun bur. Kalau F1 disilangkan ke lokal karena yang F1 ini yang dijual, berarti kita F1-nya akan kita silangkan dengan yang lokal. Bagaimana menurut penilaian Bapak, ya, terutama kami pemula yang belum punya kandang, masih ada rencana, karena COVID saya terlambat pulang nih Pak. Oke. Kalau F1 disilakan dengan lokal, bagaimana hasil silangan itu? F1, F2, F3, karena menurut informasi katanya untuk membuat lebih bagus keturunannya, kita akan mencari F5, artinya dorper disilakan kepada induk-indukan yang telah dilahirkan dari indukan yang lain gitu. Itu pengertian saya, artinya melalui proses 5 kali persilangan untuk menghasilkan jantan yang baik atau induk yang baik. Bagaimana penilaian Bapak tentang kami pemula membeli F1? Prospeknya bagaimana Pak ke depannya? Apa saja yang akan dilakukan supaya kami juga akan mencapai tujuan-tujuan peternakan yang menghasilkan karkas yang baik ke depan? Karena tujuannya kelihatannya informasi yang Bapak sarankan juga karkas menentukan keuntungan ke depan di samping pakan yang lain. Jadi keturunan menentukan sekali. Jadi F1 ini bagaimana? Dan F2 dan selanjutnya. Kira-kira Bapak memahamilah pertanyaan saya kurang banyak tahu karena belum punya kambing, Pak. Paham. Jadi saya jelaskan Pak ya. Saya jawab Pak ya. Jadi gini, F1 dorper itu kalau menurut ilmu genetik kan darahnya 50% nih. 50% lokal, 50% apa. Tapi itu semua ditentukan dari induknya. Induk lokalnya. Kalau jantannya dorper full blood ya, kalau domba itu full blood mengarah daging itu full blood, kalau kambing itu pure breed. Kalau F1 dorper ketika beli mamanya juga induknya, kalau kita bilang mamanya, induknya atau ibunya itu berat di atas 35. Itu anakan lahir itu rata-rata di atas 30 saja. Anakan lahir itu rata-rata di atas 3 kilo. Bahkan kalau 35 mau mencapai anakannya itu 4 kilo lebih. Kalau jantan dorper, indukannya juga besar. Kenapa saya bilang, selain dari pakan, proses penggemukan itu ditentukan dari berat lahir. Tadi saya sampaikan seperti itu. Boleh ya Pak? Jadi ketika nanti hilirnya, ketika seorang pengusaha yang mau mulai usaha di bidang peternakan untuk produksi, kita cerita ini untuk produksi dulu. Kenapa saya bilang produksi? Kalau beli dorper kan mahal, F1 dorper kan agak lumayan Pak, agak lumayan murah, kan gitu. Jadi dalam posturnya itu kurang, nggak jauh beda Pak kalau menurut saya dengan bapak aslinya. Cuma kalahnya di warna. Asal indukannya, mamaknya tadi beratnya di atas 35 kilo. Indukannya ada syaratnya juga Mas ya? Ada syaratnya. Jadi posturnya itu hampir sama. Dia lepas sapi itu umur 2,5 bulan, berat sekitar
yang bagus ini ya, kita cerita yang bagus. 15 sampai 20 kilo. 2,5 Antara bulan. segitu. 2,5 bulan. Nah, itu bisa. Karena kemarin saya pernah membaca artikel di Facebook sih, F1 Dorper di Jawa sudah ada mulai lahiran cross itu anaknya juga bagus. Alangkah baiknya jika Bapak memulai nanti pakai pejantan F1, ketemukan betina dombanya yang beratnya di atas 30, Pak. 30 kilo. Syukur-syukur Bapak belinya, ini saran lagi, kepada pemula yang mau mulai peternakan domba, beli indukannya itu dari peternak yang melaksanakan fattening. Kenapa fattening? Kenapa tidak melalui reseller? Kenapa agen? Kenapa harus melalui fattening? Kita betul-betul puas memilih dan memilih timbangan. Seorang fattening, dia seperti tempat saya misalkan ini, banyak juga tempat lain. Misalkan tidak harus tempat saya juga. Beli tempat saya timbang, kali 40.000. Tapi bisa milih nih, kakinya bidangnya tegap, misalkanlah tidak kakinya tidak kecil, ciri-ciri induk yang untuk bagus ini kan kakinya besar, ya kan? Dia posturnya semampai lah, tinggi. Terus ya kita bilang pinggulnya juga nggak nampak gitu. Jadi kelihatan sudah gemuk. Jadi nanti tinggal neruskan saja untuk peternak ini. Udah tahu nih beratnya berapa, misalkan saya beli berat 20 kilo ke atas nih. Nah, nggak apa-apa, dimulai dari situ. Nanti ketika beratnya di atas 30, silakan masukkan jantan sistem koloni. Supaya apa? Menuju kawin. Di saat lahir nanti bisa 35 sampai 40 kilo berat induknya. Jadi anakannya juga besar-besar. Ya gitu, kira-kira besar gitu. Karena apa? Kalau maaf ini kita kembali. Ketika bule juga kawin sama nikah ataupun sama orang kita Asia ini, orang Asianya kecil, bulenya juga tanggung dia antara besar sama kecil kan gitu. Tapi kalau sempat orang Asianya ini juga tinggi juga anaknya. Tinggi juga. Pas kebetulan tinggi saya 176. Anak saya usia SMA udah 177. Berarti ada perbaikan genetik. Selainnya seperti itu. Tidak jauh juga dengan di ternak. Gitu kira-kira. Jadi nyarikan induknya, nyarikan istrinya ya jangan yang murah-murah, leketos gitu. Jadi nanti hasilnya juga nggak maksimal. Nggak maksimal, yang disalahin F1 Dorpernya. Padahal salah manajemennya. Kira-kira seperti itu, Pak. Bisa Terima dipahami, kasih Pak. banyak, Pak. Jadi Ya. kalau saya datang ke Medan, Pak, mohon izin saya coba mampir di sana magang 2 hari, 3 hari, boleh, Pak? Boleh, silakan. Di tempat kami menerima, silakan untuk magang. Gratis, tapi makan bawa sendiri. Boleh. Itu pun sudah berterima kasih, sudah diizinkan belajar langsung, tempat Pak. tidurnya ada, kita sediakan, tapi seadanya. Ya, Boleh. terima kasih banyak gratis. duluan. Mudah-mudahan Sama-sama, kita Pak. bertemu. Kita Oke. tunggu, Pak, di peternakan kita. Ya, terima kasih.